Sobah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Ya, saya beri waktu 15 menit ke depan. Silahkan presentasi, nggak usah baca buku atau yang lain. Ya, Pak, nggih. Tak nyiapin rekodnya. Syukur kalau 10 menit. Nanti yang 5 menit untuk nanti tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pokok saya, yaitu belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa. Dan untuk subtema yang pertama, pembahasan saya yaitu menerapkan hukum bacaan idhar. Dengan kompetensi dasarnya, menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa, mempraktikkan hukum bacaan idhar dan juga ikhfa, dan untuk EPK-nya, yaitu menjelaskan pengertian idhar, mengetahui contoh bacaan idhar, memahami penerapan hukum bacaan idhar, mendeskripsikan pengertian idhar, menyajikan contoh bacaan idhar, dan juga mempraktikkan hukum bacaan idhar. Untuk tujuan pembelajarannya, membaca teks materi yang disajikan dengan mengamati tayangan PPT ataupun video pembelajaran. Untuk diskusinya yaitu mengenai surat Al-Ghasyiyah tentang bacaan idhar ayat 1 sampai 10, dan di situ anak-anak dipersilahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah bersama-sama, dan dengan diskusi anak-anak menentukan bacaan-bacaan idhar yang ada di dalamnya. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan ilmiah scientific approach, dan modelnya setelah ada pencarian di surat Al-Ghasyiyah, saya menggunakan model indeks card math. Dan metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan cooperative learning. Dan media yang saya gunakan menggunakan media pembelajaran video dari YouTube maupun dari PPT yang saya buat. Dan alatnya LCD, papan tulis, kapur tulis, lem ataupun kertas manila. Dan medianya yaitu PowerPoint tentang penerapan hukum bacaan idhar maupun media bahan ajar yang lainnya. Untuk sumber belajarnya saya hanya menggunakan buku paket siswa dan juga LKPD, Juz Amma maupun YouTube dan PPT. Dan dalam kegiatan pembelajaran, inti dalam kegiatan pembelajaran tersebut, setelah saya memaparkan dari pengertian bacaan idhar sampai cara pembacanya, anak kami suruh untuk berdiskusi dengan pemaparan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Setelah dicari bacaannya, anak menerapkan salah satu dari kelompoknya untuk menerapkan bacaan idharnya. Jadi itu lewat diskusinya. Setelah lewat diskusi, anak memaparkan kembali melalui indeks kacmat itu tadi. Jadi satu persatu untuk maju ke depan dengan melafalkan secara langsung indeks kacmatnya bacaan idhar. Jadi ini merupakan penilaian secara praktek dan juga penilaian secara memahami bacaan idhar tersebut dan cara membacanya. Setelah indeks kacmat, kami beri evaluasi tentang pengetahuannya, dan di situ terpaparkan ada soal HOTS, soal LOTS, dan juga soal MOTS-nya juga. Setelah semuanya selesai, kami memberikan stimulus kepada anak-anak agar mereka bertanya mana yang belum bisa ataupun mana yang belum paham tentang penerapan bacaan idhar. Pak Soba. G. RPP sampean. Iya, Pak. Ikhfa. Bertema menerapkan hukum bacaan idhar. Yang ikhfa nanti di pertemuan kedua begitu? Iya, Pak. Terkait dengan SK ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian terus diturunkan menjadi tujuan pembelajaran.
saya belum melihat langkah-langkah deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Sampean hanya menuliskan menerapkan hukum bacaan Gitu. idhar saja. Iya. Sampean tujuannya kan bahwa bagaimana anak itu mampu mengetahui pengertian idhar, tara bahasa, dan istilah. Iya, yang nomor 1. Materinya, sampean harus mendeskripsikan bahwa idhar secara bahasa adalah jelas, terang. Secara istilah adalah bla 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 bla, kan begitu. Iya. Kalau di materi ada, Ketemu Bapak? dengan ya. Sekarang saya tanya materinya, sampean lampirkan di belakang. Iya, di belakang. Nah, maka nanti di dalam RPP sampean materi diketik materi sebagaimana terlampir. Lampir. Iya. Begitu ya? Nggih, nggih, nggih. Ya, nanti diberi keterangan begitu. Materi sebagaimana Lampir. terlampir. Berarti di tujuan pembelajaran itu, Pak, nggih? Oh, bukan. Di materi pembelajaran. Oh, di Di materi E itu. pembelajaran. Nah, di E itu kan sampean hanya menerapkan hukum bacaan idhar. Materi pembelajaran sebagaimana Lampir. terlampir. Oh, nggih. Siap. Terus untuk pendekatan sampean pakai scientific approach. Nggih. Maksudnya bagaimana? Scientific approach itu maksudnya pendekatannya itu secara fakta, Pak. Jadi tidak hanya khayalan ataupun legenda saja. Jadi pelafalannya anak itu secara jelas bahwa pelafalan ini itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid gitu, Pak. Ya, bagaimana makna scientific itu kan scientific approach itu kan penelitian atau pendekatan secara ilmiah, Iya. secara keilmuan. Maka bisa observable, logis, bisa diamati dan masuk Masuk akal. akal. Itu. Terus modelnya adalah model indeks Karpmak, artinya apa? Indeks Karpmak itu ada 2 kartu. Yang satu itu kartu pelafalan yang saya berikan kepada anak-anak. Yang satu kartu jawaban yang nantinya bisa diletakkan di meja saya ataupun saya bagikan ke anak yang lain gitu, Pak. Jadi ataupun 2 anak yang seumpama yang satu itu diberikan kartu jawaban, yang satu diberikan kartu soal. Jadi mereka mencocokkan jadi satu. Setelah itu mereka berdua bergantian untuk melafalkannya gitu, Pak. Secara benar. Jadi mereka selain mengetahui pelafalan juga mengetahui sebabnya. Ya, silakan nanti di pendekatan dikasih penjelasan singkat, pendekatan ilmiah, maksudnya dalam pembelajaran idhar ini seperti apa. Tadi kan tidak diangen-angen, tetapi secara observable diamati, logis bisa diamati kan gitu, dilafalkan. Terus yang kedua model indeks, karena tadi ada 2 jenis kartu, dijelaskan saja meskipun nanti menjadi 2 baris atau 1 paragraf, enggak masalah. Terus apa namanya metode ceramah, tanya jawab, diskusi pemecahan masalah, cooperative learning itu misalnya 1 paragraf nggak apa-apa sampainya nih. Ceramah itu untuk memberikan penjelasan pengertian tentang makna idhar itu apa misalnya. Terus hukumnya bagaimana. Tanya jawab itu untuk bagian yang apa dulu, misalnya implementasi dari model indeks Karpmak atau bagaimana kan. Ada comparative learning, ada diskusi pemecahan masalah. Nah, itu sampean harus beri apa namanya deskripsi singkat, meskipun kesemuanya dari beberapa metode itu sampean rangkum jadi 1 paragraf. Pertanyaan saya adalah dari ini kan membahas tentang tajwid idhar. Kenapa di sumber belajar nggak menyertakan kitab tajwid atau buku tajwidnya? Itu mungkin kekurangan saya, Pak. Di situ saya kurang teliti. Saya kan di situ sudah menggunakan buku paket yang ada materi tentang bacaannya gitu loh, Pak. Tahunya hanya tahu sekitar, iya sekitar yang dan apa namanya
Kalau misalnya semakin banyak referensi, tidak hanya buku paket siswa, ada buku tajwid, ada juga nanti apa namanya LKS, itu kan akan lebih objektif dan lebih memperkaya khasanah keilmuan sampean. Nggih, nggih. Atau di siswa sendiri kalau misalnya ada buku tajwid, nah Anda kan bisa nanti apa namanya eh, langsung menunjukkan dan menugaskan anak kalau syukur bisa punya sama dengan yang Anda miliki itu akan memudahkan. Nggih. Karena nanti kan keberlanjutan menjadi apa namanya hukum-hukum bacaan tajwid yang lain tidak hanya izhar. Terus untuk penilaian sampean pakai penilaian apa saja? Penilaian sikap, penilaian sikap sosial, spiritual, dan juga penilaian pengetahuan dan juga praktek, Bapak. Sikap sosial itu yang Anda maksudkan seperti apa? Karena ini kan lewatnya observasi. Sikap sosial itu seperti hanya bekerja sama dengan temannya atau mempercaya diri ketika mempresentasikan ke depan. Jadi itu termasuk sikap sosial dan juga jujur, Bapak. Maksudnya jujur bagaimana? Jujur bahwasanya anak Ini, tersebut sudah paham ini atau kan belum. bacaan tajwid. Iya, maksudnya jujur itu ketika seumpama saya memberikan stimulus, apakah sudah semuanya sudah paham, seumpama memang mereka sudah memahami, jadi berarti mereka bersikap jujur gitu. Ataupun, Oke, ya, ya, oke, ya, ya. Saya kira cukup. oke, Pak Soba sudah siap. insya Allah Bapak. Pak Soba ngajar di mana, Pak? Di MINU 63 Pagerdawung, Mana Ringinarom, itu? Kendal, Pak. Oh, Kendal ya. Iya. Udah berapa lama ngajar di sana? Tadinya di MIN 3 Kendal, terus resign di MI sini baru 5 tahun, baru 4 tahun. Oh, enggak, pengalaman mengajar di MI berarti berapa lama? Oh, 12 tahun, Pak. 12 tahun ya. Oke. Dengan sebelum di MI itu ya. S1-nya dari mana S1-nya? S1-nya dari Unsik Wonosobo, Prodi apa? PAI, Pak. PAI. FITK. Ya, baik. Ini saya share untuk ya potongan surat. Silakan dibaca yang nomor 2, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyyan wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanatim ra'ati akiran fahabli min ladunka waliya. Ya, cukup. Sekarang coba ditulis surat An-Nas, Pak. Sudah. Oke. Dilihatkan ke saya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya, ya berhenti, jangan gerak-gerak. Ya, cukup. Sudah selesai, Pak Soba. Bisa meninggalkan ruangan. Ya, makasih, Pak. Ya. Terima kasih atas ujian komprenya. Semoga bagi kami bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi